Gencatan senjata yang baru berlaku pukul 12.00 siang, setelah 48 jam negosiasi internasional runtuh hanya 17 menit kemudian, saat 12 kendaraan lapis baja IDF terdeteksi bergerak sejauh 3 km di dataran tinggi Golan. Rekaman drone berdurasi 47 detik, yang ditangkap oleh unit pengintaian Suriah, memperlihatkan koloni 12 kendaraan lapis baja dan 5 kendaraan pengangkut personel melintasi garis gencatan senjata setelah pukul 12.00, jelas terekam pada koordinat yang kemudian diverifikasi oleh satelit. Bukti visual ini termasuk 3 klip berbeda, yang diambil dari ketinggian 300 meter segera dikirim melalui saluran terenkripsi kepada Pusat Komando Gabungan Iran Qatar di Damaskus. Dalam laporan awal mereka, staf intelijen menyatakan bahwa pergerakan itu bukan manuver taktis kecil melainkan pelanggaran disengaja. Analisis metadata menunjukkan waktu lintas pada menit ke-14 setelah dimulainya gencatan senjata. Setelah pemeriksaan forensik, Komando Koalisi menyimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan kesalahan perhitungan fatal, karena menempatkan sekitar 1.500 personel musuh dalam jangkauan serangan presisi tanpa peringatan. Akibatnya, otoritas koalisi memproses ultimatum melalui Palang Merah Internasional dan memformalkan ancaman respons militer. Semua data giroskopik dan telemetri drone disertakan dalam paket bukti untuk memudahkan verifikasi oleh pengawas independen. Dokumen-dokumen itu merinci waktu, jumlah unit, dan arah gerak sebagai dasar keputusan komando untuk menilai tingkat eskalasi dan menentukan langkah-langkah yang akan diambil. Tim forensik digital juga menemukan sidik elektronik yang menghubungkan perintah gerakan ke sebuah komando lapangan tertentu. Hasil tersebut disertakan dalam nota resmi yang dikirim ke perwakilan PBB untuk memungkinkan audit cepat. Keputusan koalisi didasarkan pada bukti terukur dan timeline, bukan asumsi, sehingga setiap langkah respons sudah melalui pertimbangan hukum militer. Pasukan koalisi Iran Qatar melalui Palang Merah mengirim satu ultimatum kepada markas besar IDF di Tel Aviv, tarik mundur semua unit dalam waktu 3 jam hingga pukul 15.00. Pusat Komando di Damaskus melaporkan 500 target yang dimonitor dan siap dieksekusi jika ultimatum diabaikan. Perintah menegaskan akan melancarkan operasi militer balasan terkoordinasi untuk menegakkan tuntutan dan menghukum pelanggaran tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Ultimatum memaksa kabinet perang Israel berdebat sengit selama 3 jam. Pilihan sulit muncul antara memerintahkan ratusan kendaraan mundur atau mempertahankan posisi Brigade Barak yang menampung 1.500 tentara. Saat tenggat 15 tiba tanpa penarikan, komando menghadapi konsekuensi politik dan militer yang segera. Saat pukul 13:26, gelombang serangan dimulai dengan peluncuran 120 rudal balistik kabar sekan yang dilengkapi masing-masing dengan hulu ledak klaster melepaskan 1.200 submunisi. Efeknya instan. Area terbuka di sekitar desa yang diduduki menjadi hujan bahan peledak yang menarget personel dan kendaraan ringan. Konsentrasi awal tercatat sekitar 1.500 tentara Brigade Barak, menurut pengamatan drone intelijen, yang membuat target menjadi prioritas serangan. Dalam hitungan menit, gelombang kedua menyusul dari udara. 24 jet tempur Rafale milik Qatar mengoperasikan misi presisi dari pangkalan depan, membawa bom berpemandu laser GBU 12 dan rudal jelajah udara ke darat yang ditugaskan untuk menghilangkan pos komando dan kendaraan lapis baja. Koordinasi waktu antara serangan permukaan dan udara tercatat melalui saluran enkripsi komando gabungan, memungkinkan serangan area untuk menutup kemungkinan evakuasi sebelum serangan presisi membersihkan titik pertahanan. Target prioritas termasuk titik komando, konsentrasi kendaraan Merkava dan Namer, serta jalur suplai sementara. Dampak material meliputi kehancuran struktur batu tradisional, kebakaran yang melalap bahan bakar, dan ledakan sekunder dari amunisi yang tersimpan. Penggunaan submunisi membuat sebagian besar wilayah berubah menjadi zona tak terlewati, sehingga operasi penyelamatan darat menjadi mustahil tanpa risiko tambahan yang besar. Setelah gelombang pertama dan kedua, ancaman lanjutan juga ditempatkan di sisi komunikasi untuk mencegah koordinasi penyelamatan. Taktik gabungan ini, dengan serangan area diikuti serangan presisi, dirancang untuk memastikan tidak ada celah pelarian dan melenyapkan unit yang melanggar perjanjian. Akibatnya, korban militer diperkirakan sangat besar, dan kerusakan peralatan mencapai angka nilai miliaran dalam estimasi awal. Operasi lapangan berlanjut selama 18 menit intens, dipantau oleh 7 unit drone intai yang merekam setiap gerakan, sementara unit elektronik meluncurkan gangguan frekuensi untuk memutus komunikasi darat musuh. Evakuasi sipil yang sempat direncanakan tidak pernah terlaksana karena kondisi medan dan resiko kontaminasi sisa submunisi. Analisis awal tim forensik Medan menunjukkan jejak kerusakan struktural yang ekstensif dan polutan sisa peledak yang memerlukan pembersihan khusus. Laporan cadangan menyebutkan kebutuhan logistik darurat segera dilakukan. Di ketinggian beberapa ratus meter, kepala muatan klaster meledak melepaskan 3.200 submunisi yang menyebar secara teratur ke seluruh area desa yang baru saja diduduki. Hujan submunisi ini menghantam konsentrasi pasukan, membuat korban segera di medan terbuka dan merusak kendaraan tempur secara massif. Di antara korban terlihat 1.500 tentara brigade yang berkumpul di lapangan,
Banyak yang tidak sempat mencari perlindungan memadai ketika serpihan dan gelombang tekanan menyapu. Ledakan awal memicu kebakaran besar yang menghanguskan 67 bangunan batu tradisional, menghasilkan kolom asap tinggi dan lapisan debu menghambat penglihatan drone penyelidik. Bom berpemandu laser selanjutnya membidik posisi komando sementara dan depot amunisi. Hasil observasi mencatat 42 unit tank Merkava dan 18 kendaraan Namer hancur total atau tidak dapat dioperasikan. Reruntuhan menutup jalan sempit sehingga operasi evakuasi darat menjadi mustahil. Sedangkan ledakan sekunder dari munisi yang tersisa menghasilkan gelombang tambahan kehancuran selama berjam-jam. Petugas medis lapangan melaporkan jumlah luka berat jauh melebihi kapasitas 5 unit ambulans sipil yang berada di dekatnya. Beberapa korban mengalami luka bakar tingkat 3 dan cedera akibat serpihan logam. Pengintaian udara menunjukkan area target terbakar selasar beberapa hektar sementara puing logam dan rangka kendaraan menghiasi permukaan tanah. Komunikasi unit yang terisolasi putus sebagian, menghambat koordinasi penyelamatan, sehingga keputusan Komando Tinggi menunda operasi penyelamatan darurat. Kematian massal personel dan kerusakan material mendorong reaksi politik dan militer intens, termasuk peninjauan taktis serta perhitungan ulang atas aturan pertempuran di garis depan. Dampak psikologis terhadap pasukan lain terlihat pada penurunan disiplin dan moral. Sedangkan laporan intelijen menilai area tersebut tidak lagi layak untuk operasi selama beberapa minggu. Desa itu kini menjadi medan berbahaya yang ditandai puing, api, dan bau propelan, meninggalkan bekas yang bisa terlihat pada citra satelit selama bertahun-tahun. Proses pembersihan diperkirakan akan memakan waktu 7 hari, dengan 12 helikopter logistik mengangkut peralatan, 250 personel SAR terkoordinasi, mencoba menilai lokasi dari jarak aman, dan sekitar 900 ton puing masih menutupi area utama. Hingga sinyal komunikasi stabil kembali, tim tidak bisa memastikan adanya korban yang selamat di bawah reruntuhan. Situasi mengharuskan pendekatan hati-hati dan pembatasan akses internasional. Sementara yang ketat, vegetasi di sekitar desa lenyap, tanah berubah menjadi lanskap hangus yang menandai akhir dari sebuah operasi militer yang mematikan. Di permukaan, bangunan batu berusia puluhan tahun runtuh menjadi puing sementara jalan sempit dipenuhi serpihan besi dan material terbakar. Di antara reruntuhan, rangka kendaraan tempur yang hangus menunjukkan jejak peralatan berat yang pernah dikerahkan. 12 Merkava terbakar, 8 Namer rusak parah, dan puluhan kendaraan pengangkut personel yang tidak dapat dikenali lagi. Analisis citra satelit yang dirilis kemudian memperlihatkan bekas lubang dari 18 hulu ledak balistik di area seluas beberapa kilometer persegi. Keputusan untuk tidak melancarkan operasi penyelamatan darat pada akhirnya diambil oleh Komando Tinggi karena risiko eskalasi dan ancaman terhadap pasukan yang tersisa. Keputusan ini memicu krisis moral dalam angkatan bersenjata. Banyak prajurit merasa dikhianati karena satu brigade yang diperkirakan berjumlah 1.500 orang ditinggalkan di Medan. Isu ini menjadi percikan politik yang menyalakan protes luas. Ribuan warga turun ke jalan di ibu kota menuntut pertanggungjawaban dan pengunduran diri para pejabat yang dianggap gagal mengendalikan situasi. Partai oposisi mengajukan mosi tidak percaya yang menuntut pengusutan penuh terhadap perintah lapangan dan kebijakan strategis pemerintah yang dinilai gegabah. Di tingkat diplomatik, respons internasional beragam. Dewan Keamanan PBB menyerukan penyelidikan independen, sementara beberapa negara mitra meminta penjelasan detail terkait pelanggaran yang memicu peristiwa ini. Amerika Serikat menyampaikan kecaman keras dan mendesak agar semua pihak menahan diri, sedangkan negara-negara lain menekankan perlunya konteks faktual sebelum mengambil sikap resmi. Rusia dan Tiongkok menyoroti provokasi awal sebagai faktor pemicu dan menolak langkah-langkah unilateral untuk mengutuk pihak pembalas tanpa kajian menyeluruh. Negara-negara di kawasan Global South memilih bahasa yang lebih seimbang, menyerukan penegakan gencatan senjata melalui mekanisme internasional. Secara strategis, kehancuran fasilitas militer dan hilangnya peralatan bernilai tinggi menimbulkan perubahan kemampuan operasional di garis depan. Kehilangan komponen lapis baja dan logistik mengurangi kemampuan manuver dan memberi lawan waktu untuk memperkuat posisi mereka. Selain dampak pada kekuatan tempur, dampak ekonomi langsung juga signifikan. Nilai peralatan yang musnah dinilai mencapai ratusan juta dolar dalam estimasi awal. Kerusakan infrastruktur lokal, termasuk jalan dan fasilitas distribusi bahan bakar, mengganggu aliran pasokan dan menambah beban rehabilitasi pasca konflik. Dari sisi hukum internasional, peristiwa ini memicu perdebatan intens mengenai batasan penggunaan kekuatan sebagai alat penegakan perjanjian. Para ahli hukum menanyakan, apakah respons militer yang menghancurkan dapat dipertanggungjawabkan ketika dipicu oleh pelanggaran perjanjian yang jelas. Sebagian berargumen bahwa hukuman yang proporsional harus dikalkulasikan, sementara lainnya mengecam tindakan yang menimbulkan korban sipil dan merusak tatanan hukum. Di arena publik, narasi tentang kehancuran menjadi bahan propaganda dari berbagai pihak, mempersulit upaya menenangkan opini publik internasional. Trauma kolektif menyebar di antara komunitas yang kehilangan anggota keluarga dan tetangga. Kebutuhan akan bantuan psikososial menjadi mendesak.
Organisasi kemanusiaan melaporkan akses ke area terdampak dibatasi karena ancaman ranjau dan puing yang belum berhasil dinetralisir. Relief darurat untuk korban yang selamat dan keluarga korban menghadapi hambatan logistik yang besar. Secara jangka menengah, institusi keamanan merencanakan pembenahan doktrin dan kontrol komando untuk mencegah kejadian serupa terulang. Reformasi mencakup pembaruan prosedur koordinasi sipil militer, peningkatan transparansi perintah, serta audit independen terhadap operasi lintas batas. Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memperkuat akuntabilitas institusi pertahanan. Di tingkat regional, peristiwa ini mempengaruhi aliansi dan perhitungan politik. Beberapa negara mempercepat peninjauan kebijakan keamanan mereka. Kebijakan bantuan militer dan penempatan pasukan di wilayah sensitif dievaluasi ulang oleh beberapa pemerintah yang khawatir akan eskalasi lebih lanjut. Pada sisi lain, retorika yang menghangat di media sosial dan saluran informasi alternatif memperpanjang ketegangan dan memicu aksi balasan simbolis. Diskursus strategis berubah. Ada pertanyaan mendasar tentang masa depan mekanisme damai yang pernah menjadi pilar penyelesaian konflik. Apakah gencatan senjata masih dapat menjadi sarana yang efektif jika pelanggaran kecil dapat dibayar dengan kekuatan yang memusnahkan? Pertanyaan ini mendorong studi kebijakan baru yang membahas keseimbangan antara pencegahan pelanggaran dan pencegahan eskalasi. Kesimpulannya, peristiwa tersebut menandai titik belok yang memaksa pelaku internasional menilai ulang cara mereka menegakkan perjanjian. Upaya diplomatik berikutnya akan menghadapi konteks baru di mana norma, respons, dan konsekuensi diuji ulang. Tantangan rekonsiliasi, penegakan hukum, dan pemulihan jangka panjang menunggu segera mendesak.